sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Astika Rizky dengan NIM E1E02069. Saya dari kelas 2C PGSD Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan apa saja mata kuliah dari profesi kependidikan itu dan bagaimana materi-materi yang harus dibahas dalam profesi kependidikan. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu kompetensi dasar guru. Kompetensi dasar guru merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru, baik pengetahuan, keterampilan, sikap yang dicerminkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya, terutama bagi peserta didiknya. Adapun beberapa macam kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran, baik itu materi pembelajaran yang akan disampaikan, bagaimana ia berinteraksi dengan peserta didik, bagaimana guru memahami peserta didik, bagaimana guru mengelola pembelajaran, bagaimana guru meningkatkan kualitas kurikulum, lalu bagaimana guru dalam menyampaikan pembelajaran yang efektif, dan juga bagaimana guru melakukan penilaian akhir atau evaluasi untuk peserta didiknya. Lalu selanjutnya yang kedua ada kompetensi dasar kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personil dalam mencerminkan kepribadian yang mantap, berwibawa, dewasa, disiplin, tertib, dan mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif kepada peserta didik, kepada rekan kerja, kepada orang tua murid, dan kepada masyarakat. Yang keempat ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini seperti guru mampu meningkatkan sistem pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, bagaimana guru meningkatkan kualitas belajar mengajar, bagaimana guru meningkatkan kemampuannya dalam mengajar, lalu bagaimana guru menganalisis kurikulum yang bagaimana kurikulum yang sekarang digunakan, dan bagaimana guru memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi, dan bagaimana guru dalam melakukan evaluasi pada peserta didiknya. Materi kedua adalah keterampilan dasar mengajar, di mana keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan atau kemampuan yang secara khusus yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu kecakapan seorang guru dalam menyelesaikan tugasnya. Di mana keterampilan dasar guru memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama memberi penguatan. Di mana memberi penguatan ini adalah guru dapat memotivasi peserta didiknya dalam pembelajaran dan memuji peserta didiknya apabila peserta didik mendapatkan atau memiliki peningkatan dalam pembelajarannya. Lalu yang kedua adalah mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini adalah bagaimana guru dalam melakukan atau merancang bagaimana suatu sistem belajar mengajar dalam kelas itu berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga pembelajaran yang disampaikan secara efektif diterima oleh peserta didik. Lalu yang ketiga ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Mana membuka pembelajaran ini, bagaimana guru dalam menghidupkan situasi dan lingkungan dalam kelasnya agar peserta didik berkeinginan untuk belajar di pembelajaran yang akan disampaikan. Lalu bagaimana guru dalam keterampilan menutup pembelajaran, yaitu bagaimana guru dalam memotivasi peserta didiknya, bagaimana guru mengakhiri sebuah pembelajaran yang menarik bagi peserta didiknya. Dimana ada keterampilan mengadakan variasi. Di sini bagaimana guru mengadakan variasi yang berbeda di dalam kelasnya dalam mengajar peserta didiknya, sehingga peserta didik tidak bosan dan jenuh dalam pembelajaran yang disampaikan, dan malahan peserta didik akan senang dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan. Keenam ada keterampilan menjelaskan pembelajaran. Tentunya seorang guru harus memiliki keterampilan dalam menjelaskan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Apabila seorang guru tidak mempunyai
keterampilan dalam menjelaskan pembelajaran, bagaimana seorang murid akan mengetahui pembelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru tersebut. Lalu yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelompok kecil, di mana guru harus mengetahui bagaimana cara mengelola kelompok kecil, seperti ketika guru membagikan kelompok, bagaimana guru memberikan permasalahan atau persoalan yang akan dianalisis oleh peserta didik sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan pembelajaran yang ada. Yang kedelapan ada keterampilan dasar bertanya. Harus memiliki keterampilan bertanya karena guru harus mengetahui seberapa jauh sih pembelajaran yang disampaikan diterima oleh peserta didik dan bagaimana respon yang akan diberikan oleh peserta didiknya agar tercapainya sebuah pembelajaran, sehingga akan menimbulkan kemampuan yang kritis pada peserta didik bagaimana ia akan mengelola penjabaran yang akan disampaikan apabila guru bertanya kepadanya. Materi ketiga ada sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada seorang guru yang telah melalui standar profesional guru, di mana sertifikasi guru bertujuan untuk mengetahui bagaimana seorang guru telah memenuhi standar kualifikasi guru dan sebagai guru yang profesional. Selanjutnya ada dasar pelaksanaan sertifikasi guru, di mana tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang disahkan pada tanggal 30 Desember tahun 2005 yang berisi bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Materi keempat ada organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru adalah tempat atau wadah yang menampung segala aspirasi dan permasalahan yang didapatkan oleh tenaga kependidikan dalam pembelajaran dan juga untuk meningkatkan untuk pelajaran di Indonesia, di mana organisasi ini sangat menjunjung tinggi keharmonisan antar sesama anggota, yaitu sesama gurunya. Di mana adapun macam-macam organisasi profesi guru di Indonesia, di mana yang pertama adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua ada organisasi musyawarah guru mata pelajaran. Yang ketiga ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Yang keempat ada Ikatan Guru Indonesia. Dan kelima ada kelompok kerja guru. Materi kelima ada supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang dilakukan dengan cara membimbing dan menuntun kualitas pendidikan ke arah perbaikan dan juga meningkatkan kualitas pendidik dan kualitas pendidikan. Kedua ada sasaran supervisi, di mana sasaran supervisi yang pertama adalah kualitas pengajaran, yang kedua adalah pengembangan kurikulum, ketiga ada penilaian dan evaluasi, yang keempat pengembangan profesional, yang kelima ada manajemen dan administrasi. Yang ketiga ada fungsi supervisi, di mana fungsi supervisi ada beberapa. Yang pertama mengkoordinasi usaha-usaha sekolah, yang kedua melengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga adalah memperluas pengalaman guru, yang keempat adalah menstimulasi usaha-usaha sekolah, yang kelima memberikan fasilitas dan penilaian secara terus-menerus, ada menganalisis situasi belajar dan mengajar, ketujuh ada memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap semua staf sekolah. Yang keempat ada unsur-unsur supervisi, di mana unsur-unsur supervisi yang pertama adalah pengawas, yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang keempat ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang kelima ada wali kelas, yang kelima ada petugas bimbingan dan konseling, dan yang keenam ada petugas perpustakaan. Lalu selanjutnya yang kelima dalam pembahasan kita adalah peranan supervisi pendidikan, di mana peran supervisi mencakup beberapa. Yang pertama mengkoordinir, di mana mengkoordinir ini untuk bertujuan meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Yang kedua ada konsultan, di mana konsultan memberikan bantuan bersama mengkonsultasikan permasalahan yang dialami oleh guru baik secara individual maupun kelompok. Ketiga pemimpin kelompok, di mana supervisi berperan memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok, di mana seperti mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan juga meningkatkan keprofesionalan guru. Yang kelima, supervisi berperan sebagai evaluator.
Dan materi pembahasan terakhir kita yaitu materi ke-6, di mana menyangkut tentang kualifikasi guru. Di mana kualifikasi guru merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menduduki jabatan atau profesi yang dimiliki. Di mana kualifikasi pendidikan juga memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, kualifikasi akademik. Di mana kualifikasi akademik ini adalah pendidikan yang ditempuh oleh seseorang dalam menduduki jabatannya, di mana guru minimal harus memiliki pendidikan diploma 4 atau sarjana S1. Yang kedua ada kualifikasi belajar mengajar, di mana seorang guru harus memiliki kemampuan dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Kualifikasi guru dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah rencana pengajaran, yang kedua adalah prosedur mengajar, yang ketiga adalah hubungan antar pribadi. Yang ketiga ada sistem pembinaan guru. Sistem pembinaan guru dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan guru melalui organisasi profesi. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan guru melalui sertifikasi. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.